Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak ya. Hari ini kita akan membahas tentang Yalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang peradaban besar di dunia. Masih dengan Bapak ya, Afif Andrianto. Silahkan kalian simak ini sebagai sumber bahan belajar kalian di rumah untuk secara mandiri ya. Nah, peradaban besar dunia itu ada banyak ya. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang peradaban India kuno, kita akan lanjutkan kepada peradaban-peradaban yang berikutnya. Di antaranya adalah peradaban Cina kuno, ya. Nah, kalian bisa lihat ini adalah peta dari Cina kuno. Kalian bisa lihat di sini ada gambar yang bergaris-garis biru. Itu adalah sungai Huanghe yang di atas atau yang terkenal dengan sungai kuning. Kemudian yang di bawah adalah sungai Yangtze, ya. Dan itu ada garis putus-putus. Tentu saja itu bukan garis rel kereta api ya, tapi Great Wall atau tembok besar Cina, ya. Nah, peradaban Cina kuno berkembang di sekitar sungai Huanghe atau sungai kuning dan sungai Yangtze, ya. Nah, peradaban ini bisa berkembang karena pada masa musim dingin sungai Huanghe itu membeku, dan ketika musim semi sering meluap membawa endapan lumpur berwarna kuning yang ternyata itu menyuburkan. Nah, seperti peradaban India, orang-orang pada zaman dahulu itu juga mencari yang namanya tanah subur, ya, mencari tanah subur sehingga pada saat ini daerah ini itu subur, mereka banyak dicari, ya, sehingga berkembang peradaban yang semakin lama semakin besar dan semakin maju seperti itu, ya. Kemudian berkembang dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina, di antaranya ada dinasti Shang, merupakan dinasti yang paling awal berdiri di Cina. Kemudian ada dinasti Zhou, muncul dan berkembang filsafat Cina. Di antaranya ada Konghucu atau yang terkenal dengan ajarannya yaitu Konfusianisme. Ajarannya itu memadukan alam dan pikiran manusia. Pandangan hidupnya optimis, ya. Nah, ingat-ingat, ini adalah pandangan hidup yang optimis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Lao Tse atau pandangan hidup yang sederhana dan wajar. Kemudian dunia ini diciptakan berpasangan, ya, dan berlawanan seperti sistem makro mikro. Nah, mungkin kalian familiar dengan gambar ini ya. Kalau kalian sering lihat film-film Cina ya tentang Wong Fei Hung atau tentang yang lain ya. Ya, ini adalah yin yang, ya. Ini adalah logo dari Taoisme ini. Ya, ini melambangkan bahwa dalam hati setiap manusia itu ada kebaikan dan ada keburukan. Kalau orang itu baik, pasti tidak seluruhnya hatinya mereka itu baik, ya. Pasti ada sedikit keburukan yang ada dalam dirinya. Sebaliknya, dalam diri orang jahat itu pasti walaupun sedikit itu ada sisi kebaikannya, ya. Ya, jadi ini ada seperti baik, kemudian perpasangan yang dengan jahat, muda dengan tua perpasangannya, ganteng dengan jelek, ya. Kemudian hitam dan putih, besar dan kecil, ya, laki-laki dan wanita. Ini itu adalah filsafat dari Lao Tse. Kemudian ada Mengze, pandangannya terhadap negara kalau ini ya. Nah, Mengze itu bilang bahwa yang terpenting itu adalah rakyat, bukan penguasa, ya. Nah, itu adalah dari Mengze. Nah,
Kemudian ada dinasti Qin berikutnya, itu mulai dibangun tembok besar Cina pada masa Kaisar Shi Huangdi. Nah, tujuan dari pembangunan tembok besar Cina yaitu untuk mencegah serangan suku barbar dari utara atau dari Mongolia, ya. Nah, tembok besar ini dibangunnya tidak dalam waktu satu malam ya, karena bukan cinta satu malam seperti itu. Tapi tembok Cina ini membutuhkan sekitar ribuan tahun pembangunannya karena panjang totalnya itu hampir 8.000 km ya, dengan tinggi bervariasi ya antara 60 cm sampai dengan sekitar 20 meter seperti itu. Ya, sehingga pembangunannya itu sungguh-sungguh sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya. Kemudian ada dinasti Han. Nah, ini sudah mulai ditemukannya kertas ya oleh Sailun. Kertas yang kita pakai sekarang itu awalnya ternyata dari Cina. Kemudian ada dinasti Jin, dinasti Sui, dan yang terakhir adalah dinasti Manchu. Ya, dinasti Manchu atau dinasti Qing seperti itu. Ya, ini adalah dinasti terakhir yang ada di Cina. Nah, berikutnya peninggalan kebudayaan Cina kuno diantaranya arsitektur, ada pagoda, tembok besar Cina, rumah, gedung, dan istana yang mempunyai ciri khas dari Cina seperti itu. Kemudian ada seni dan lukisan ya. Biasanya tentang lukisan alam, binatang naga, ular, dan raja-raja. Juga ukiran dan lukisan di keramik ya. Kemudian ada ilmu pengetahuan dan teknologi, ada astronomi, penanggalan, ada shio ya. Kalau kalian tahu shio Cina itu ada sekitar 12 ya. Kemudian ilmu pertanian dan penemuan kertas. Kemudian kepercayaannya politeisme ya. Percaya banyak dewa. Ya, ada dewa angin, dewa hujan, dewa air, legenda 8 dewa seperti itu ya. Kemudian setelah agama Buddha itu masuk, terjadi sinkretisme antara agama Buddha dengan kepercayaan Cina kuno. Ya.